Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara semua, baik yang di kelas maupun yang di rumah atau di tempat lain. Baik saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, ya khususnya untuk materi kita atau bab kita yang baru, yaitu yang berhubungan dengan join product, ya join product dan ini saudara, join cost, ya join product, join cost, dan by product. Materi sudah saya share saudara di portal, silakan Anda unduh, ya kemudian Anda baca, dan kalau misalkan Anda sempat, bagi Anda yang di rumah bisa Anda gunakan untuk Anda cetak, maksud saya Anda print, ya nanti bisa Anda gunakan untuk mengerjakan contoh-contoh yang memang nanti akan kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai join cost ini, apakah ada yang ingin Anda tanyakan terkait dengan proses ya yang kemarin sudah kita bahas ya selama 2 pekan, yaitu dengan menggunakan metode rata-rata dan metode FIFO. Kalau ada, saya tunggu. Kalau tidak ada, ya saya lanjutkan untuk pembahasan mengenai join cost tersebut. Ada yang mau ditanyakan, saudara? Di kelas ini ada? Tidak ada? Oke, belum ya. Yang di rumah? Mbak Wahyu Ekawati, Mbak Devita, Siva Hairunisa Anindita, kemudian Mbak Vinsky, kemudian Safita, Devi, Mas Ferry, ya, Mbak Valda, Mbak Kalima, Mbak Desi, Mas Dedi Kusuma, dan Mas Andika Saputra. Ada yang mau Anda tanyakan? Tidak, Pak. Belum ada, Pak. Tidak, Oke, Pak. tidak ada ya. Baik. Baik, saudara, kalau tidak ada, kita masuk ke dalam materi kita, ya, yaitu PPT. Sedangkan yang saya kasihkan kepada Anda itu adalah formatnya adalah format handout, saudara. Jadi sebenarnya sama isinya, ya handout, malah lebih detail di handout karena ada soal, kemudian ada kertas kerja yang harus Anda, yang bisa Anda gunakan untuk mengerjakan soal tersebut. Ya, dari judulnya ya disebutkan bahwa bab ini ya atau topik ini membahas mengenai produk bersama dan produk sampingan. Jadi kalau yang namanya joint produk itu adalah produk bersama, sedangkan by product itu disebut dengan produk sampingan. Jadi joint product itu adalah bahasa Indonesianya produk bersama. Kalau by product bahasa Indonesianya adalah produk atau produk sampingan. Nah, kalau disebutkan dengan costing, karena kita hubungannya dengan akuntansi biaya, maka lebih, kalau di beberapa buku ada yang menyebutkan bab mengenai penentuan harga pokok produk bersama dan penentuan harga pokok produk sampingan. Ada yang buku, saya pernah baca buku Indonesia, dia memberi judulnya seperti itu. Malah ada juga di beberapa buku itu dipisah di bab sendiri, saudara. Misalkan bab 1 dengan bab 2, walaupun joint product dengan by product itu sebenarnya pembahasannya saling terkait. Ya, baik. Kita akan lihat, saudara, apa yang disebut dengan joint product, ya. Kemudian karakteristiknya seperti apa? Kemudian contoh dari joint product itu apa? Ya, yang beberapa mungkin bisa akan kita lihat ya selama ini di sekitar kita lah, di kehidupan kita, di sekeliling kita sering menemukan. Nah, cuma masalahnya Anda tidak pernah menyadari ya karena memang Anda belum mempelajari secara mendalam.
Yang disebut dengan joint product adalah ya produk yang jumlah item atau bukan item. Kalau item itu lebih pada kuantitas, tapi jenisnya. Jadi kalau di sini adalah beberapa produk. Jadi saya menyebutkan produk yang ya jenisnya lebih dari satu, namanya produk bersama, yang secara individual nilai jualnya di pasar relatif sama. Jadi yang namanya produk bersama itu adalah produk-produk yang lebih dari satu, yang memiliki karakteristik sama, diproduksi oleh perusahaan yang sama, ya. Kemudian nilai jualnya relatif sama. Kemudian karena tadi disebutkan bahwa diproduksi oleh perusahaan yang sama, maka bahan baku yang digunakannya pun juga menggunakan bahan baku yang sama. Pada saat diproduksi, produk bersama ini diproduksi secara serentak, tidak sendiri-sendiri. Misalkan ada, saya belum memberikan contoh, tapi saya memberikan ilustrasi, misalnya ada produk yang masuk dalam kategori produk bersama, itu adalah produk A, B, C misalkan. Produk A, B, C, pada saat diproduksi khususnya nanti di departemen pertama, itu akan diproduksi secara serentak, karena bahan baku dari produk A, B, atau C itu sama. Jadi itu yang dimaksud dengan produk bersama atau joint product. Kemudian berikutnya, karena mempunyai atau menggunakan bahan baku yang sama dan diproduksi secara serentak, maka produk bersama juga mempunyai karakteristik, yaitu secara fisik mempunyai hubungan antar satu produk dengan produk yang lainnya. Contoh misalkan begini, saudara. Kalau Anda memproduksi produk A, B, dan C, bahan bakunya adalah kayu, maka secara terlihat fisik antara A, B, dan C tadi, hasilnya akhirnya adalah produk dengan bahan baku yang secara banyaknya itu adalah apa, saudara? Kayu, kan gitu, saudara. Secara fisik akan ada kesamaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena tadi disebutkan bahwa produk bersama diproduksi secara serentak di slide sebelumnya, maka proses produksi atau proses pengolahan produk yang satu sekaligus juga merupakan proses pengolahan produk yang lainnya dari produk bersama tadi. Contoh begini, saudara. Kalau tadi perusahaannya adalah bahan bakunya kayu. Pada saat kita motong kayu di departemen pemotongan ini, pastinya kayu yang dipotong akan digunakan untuk produk A, akan digunakan untuk produk B, dan juga akan digunakan oleh produk C. Kan begitu, saudara? Karena pekerjaannya adalah motong kayu. Nah, begitu. Jadi pahami ya begini ya? Jadi pahami ya? Oke. Kemudian juga, saudara, karakteristik yang ketiga adalah setiap penambahan ya kuantitas produksi dari produk yang satu. Jadi misalnya ada 3 produk di A, B, C, misalkan kita menambahkan kuantitas untuk produk satu atau produk A, maka akan mengakibatkan kuantitas produk yang lainnya akan naik secara proporsional. Ya. Karena tadi bahan yang dipakainya adalah sama. Kalau kita memproduksi tadinya 10 untuk A, B, C, tiba-tiba kita ingin menaikkan 15A,
maka pasti akan ada kenaikan untuk produk B dan C. Itu karakteristiknya. Jadi perubahan yang terjadi di satu, artinya perubahan kuantitas produksi misalkan untuk di produk A atau produk satu akan mengakibatkan perubahan di produk yang lainnya. Ya, karena tadi produksinya secara serentak, kemudian apalagi saudara, bahan baku yang digunakannya sama, dan apalagi tenaga kerja yang terlibat pun juga sama. Alat yang dipakainya pun juga sama. Artinya BOP yang digunakan, yang dikeluarkan pun juga sama. Nah, ini dia. Kemudian berikutnya yang keempat, di dalam produk bersama biasanya terjadi di satu departemen. Umumnya disebut dengan departemen awal. Atau kalau kita seringkali menyebutnya dengan departemen A atau departemen 1. Di dalam departemen A inilah kita akan melibatkan semua bahan baku yang dibutuhkan tenaga kerja dan overhead untuk menghasilkan produk yang lainnya. Yang secara karakteristik tadi memiliki kesamaan atau masuk ke dalam karakteristik dari joint product. Jika sudah selesai, maka akan dilakukan proses selanjutnya. Nah, proses yang titik di mana terjadi pemecahan produk A, B, dan C tadi yang akan diproduksi lebih lanjut di masing-masing departemen, itulah yang disebut dengan titik pemisahan produk. Atau kalau dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan split off. Titik pisah. Artinya titik pisah gimana, Pak? Titik pisah ini adalah ingin memisahkan ya, atau titik di mana produk masing-masing produk itu nanti akan menjadi identitasnya masing-masing. Identitasnya produk A, produk B, dan produk C. Sebagai contoh nih, kalau saya bicara yang lebih real lagi, kalau tidak salah hari Jumat yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Anda. Saya ambil contoh adalah perusahaan milik negara, yaitu Pertamina. Bahan bakunya apa? Minyak mentah yang mereka tambang dari dasar bumi, ya kan, dari dalam bumi, atau bisa saja dia ambil dari dasar laut karena ada penambangan di dasar laut, lepas pantai itu, saudara, mendapatkan minyak mentah. Minyak mentah ini bahan baku. Masuklah ke dalam departemen 1 yang disebut misalkan departemen penyulingan misalkan, atau departemen persiapan misalkan, yang hasilnya nanti dapat digunakan sebagai bahan baku departemen lainnya yang lebih spesifik lagi mereka memproduksi atau menghasilkan produk. Sebagai contoh, kalau Anda perhatikan di dalam pasar, yaitu artinya di dalam pasar itu maksudnya di sekitar kita, khususnya di pom bensin, itu akan ada 3 jenis bensin yang Anda kenal. Mulai dari Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo. Ya nggak, saudara? Kalau dulu 4, yaitu premium. Sekarang premium sudah ditarik. Kenapa? Ya tadi karena ya subsidi, ya itu kemampuan subsidi negara kita sudah tidak lagi memungkinkan, ya akhirnya digantilah dengan produk yang Pertalite. Dari sisi oktan, kemampuan pembakarannya lebih baik dibandingkan dengan premium. Tapi memang dari daya beli, karena kita sudah terbiasa dengan premium, ya dulu zaman saya SMA, kemudian kuliah itu isi bensin itu paling favorit adalah premium, kan gitu kita.
Pertamax itu awal-awal keluar belum banyak yang menggunakan. Nah, kalau sekarang premium sudah mulai hilang diganti dengan Pertalite dan Pertamax. Nah, kembali ke dalam proses produksi di Pertamina tadi, saya ambil contoh. Di departemen pertama, yaitu departemen tadi penyulingan atau persiapan tadi, maka bahan baku minyak mentah yang didapat dari hasil tambang tadi masuk ke dalam departemen. Satu, yang mereka nanti akan melakukan proses produksi, kemudian menghasilkan ya bahan baku berupa apa? Minyak. Yang minyaknya ini bukan minyak mentah lagi, tapi minyak yang bisa saja langsung dipakai atau bisa saja juga harus ditambahkan dengan biaya produksi lainnya di departemen masing-masing. Dan saya yakin saudara di Pertamina pasti masing-masing departemen itu dia akan menghasilkan produk yang berbeda-beda. Contoh departemen premium, ya pasti akhirnya apa? Bensin dengan nama premium. Departemen Pertalite, maka dia akan menghasilkan produk bensin dengan nama Pertalite. Begitu juga dengan Pertamax dan Pertamax Turbo. Di situ saudara. Nah, di departemen pertama inilah titik setelah mereka selesai produksi, itu yang disebut dengan titik yang disebut dengan split off. Ya, atau yang disebut dengan apa? Titik di mana sudah dipecah identitas untuk masing-masing produk, walaupun belum final karena masih bisa saja diproduksi lagi, walaupun juga di titik itu pun juga bisa langsung kita jual. Contoh, negara-negara negara-negara tetangga kita atau negara luar yang memang tidak memiliki sumber daya sebanyak kita khususnya untuk minyak bumi, mereka pasti akan menunggu produk dari negara kita salah satunya. Bisa saja minyak mentah atau minyak yang sudah diolah menghasilkan produk-produk yang atau bahan baku yang ini nanti bisa ditambahkan atau diubah lagi oleh mereka menjadi bahan baku sesuai bahan bakar sesuai dengan standar di negara masing-masing. Ya. Jadi bisa saja Pertamina itu menjual kepada orang luar atau ke negara lain itu adalah dari minyak mentah hasil dari penambangan langsung dijual itu bisa, atau melalui departemen satu dulu dibersihkan, adanya proses penyulingan, kemudian menjadikan, saya nggak tahu namanya, misalkan jadi minyak mentah menjadi minyak murni misalkan. Nah, minyak murni ini di kita itu nggak dikenal, karena yang kita kenal adalah yang sudah selesai seperti Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo, atau misalkan kalau solar itu ya solar atau Pertamina Deck dan lain sebagainya. Nah, ini produk-produk yang mereka hasilkan. Tapi minyak murni ini, saudara, minyak murni misalkan namanya, itu akan menjadi apa, saudara? Akan menjadi komoditas yang bisa langsung dijual. Ya, jadi begitu, saudara. Maka di titik pisah atau split off ini, kita bisa melakukan dua kegiatan. Salah satunya kita pilih, jual atau produksi lebih lanjut. Jadi kalau ada kata diproses lebih lanjut itu maksudnya diproduksi lebih lanjut di departemen masing-masing. Oke. Kemudian karakteristik berikutnya dari produk bersama adalah biaya yang timbul setelah titik pemisahan ya tidak menimbulkan masalah alokasi. Karena biaya tersebut dapat diidentifikasi satu persatu untuk setiap produk tertentu. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya begini. Kalau tadi kita minyak mentah masuk ke dalam departemen satu, kemudian menghasilkan produk akhirnya adalah minyak murni, saya menggunakan itu ya, sebenarnya bergampang ya, ada perbedaan, mentah menjadi murni, kemudian dari murni tadi,
diproduksilah ke departemen Pertalite, departemen Pertamax, departemen Pertamax Turbo, ya nggak saudara? Nah, di departemen 1 itu akan terjadi sebelum kita distribusikan ke masing-masing departemen, dia akan ada yang namanya alokasi. Sedangkan kalau sudah masuk ke departemen berikutnya untuk diproses lebih lanjut, maka tidak ada lagi masalah alokasi. Kenapa? Karena biaya yang terjadi di departemen Pertamax Turbo, dan Pertalite itu adalah memang biaya yang digunakan untuk memproduksi produk itu. Gitu, saudara. Jadi nggak perlu lagi kita alokasikan. Nanti saya akan ilustrasikan dalam bentuk gambar deh, supaya lebih paham. Dan yang terakhir adalah tidak ada produk bersama yang mempunyai nilai jual khususnya yang jauh lebih besar dari produk bersama lainnya. Sekarang saya bertanya kepada Anda. Antara Pertamax Turbo, Pertamax dengan Pertalite, khususnya Pertamax dengan Pertamax Turbo, selisihnya jauh atau tidak? Tidak. Paling cuma Rp1.000. Kenapa untuk yang Pertalite, Pak, selisihnya dengan Pertamax masih sekitar 2.000 sampai 2.500 atau mungkin 3.000? Itu tadi saya katakan. Karena ada campur tangan pemerintah dalam hal subsidi produk tersebut. Tapi kalau kita mau bandingkan yang betul-betul non-subsidi, itu adalah Pertamax dengan Pertamax Turbo. Pak, katanya nggak jauh berbeda. Iya, saudara, memang nggak jauh berbeda. Tapi Pak, kenapa kok harga jualnya itu kok selisihnya juga lumayan? Karena ada penambahan biaya. Yang satu, Pertamax oktannya cuma 92. Sedangkan Pertamax Turbo hampir 100, yaitu 98. Ya nggak, saudara? Oktannya atau istilahnya mereka adalah RON-nya itu 98. Mereka mendekati 100%. Kalau 100% artinya apa? Pembakaran di dalam mesin mobil atau motor kita itu sempurna. Sedangkan kalau di bawah 90, maka sekitar misalkan hanya 85, maka 15%-nya itu pembakarannya nggak sempurna. Itu yang menyebabkan apa? Mesin menjadi tidak maksimal kerjanya. Kayak Anda lah, misalkan Dedi, Irwana, sehari makannya 3 kali. Dia suruh kerja kuat. Tapi sekali-sekali dia dikasih makan hanya 1 kali. Apa yang terjadi? Lemes. Sama seperti kendaraan sebenarnya begitu, saudara. Nah, harga jual pengaruh dari apa, saudara? Bahan baku yang dipakai. Yang ini oktannya 92, yang satu lagi oktannya 98. Ya nggak mungkin kalau harga jualnya akan sama. Tetapi yang penting adalah harga jualnya relatif tidak jauh berbeda. Itu kalau kita bicara untuk perusahaan yang besar. Pak, kalau untuk perusahaan yang kecil-kecil bagaimana, Pak? Ya gampang lah kalau Anda mau tanya terkait dengan produk bersama. Tukang gorengan itu produk bersama bukan, saudara? Saya tanya. Yang di rumah, saya tanya, misalkan saya tanya Mbak Halimah Nuri Laila, penjual gorengan itu menurut Anda, dia masuk kategori produk bersama bukan? Enggak, Pak. Enggak, oke. Alasannya kenapa, Mbak? Apa, Mbak Halimah? Kok dimatikan, Mbak Halimah? Masih ada bingung tak, Pak? Tapi kayaknya enggak deh. Iya, kenapa kok? Anda berpikir kenapa kok ini tidak, kan gitu? Oke, coba dibantu Mas Ferry Sasongko. Yang di rumah aja dulu saya tanya. Mas Ferry. Iya, Pak. Menurut Anda, penjual gorengan itu masuk sebagai kategori produk bersama atau bukan? Iya, Pak. Soalnya yang dijual macam-macam, Pak. Berarti masuk sebagai kategori produk bersama?
Iya, Pak. Alasannya karena produk yang dijualnya macam-macam. Iya. Oke. Saya tanya lagi, Deddy Kusuma. Ded. Mas Deddy. Oh, Deddy tidur nih, jangan nih. Udaranya emang enak Mas Deddy ya untuk geletaan terus makler gitu ya. Oke, Deddy belum kontak dengan saya nih. Saya tanyakan lagi satu, Mas Andika Saputra. Andika? Ya, Pak. Oke, menurut Anda penjual gorengan itu masuk ke dalam kategori produk bersama atau bukan? Masuk. Masuk. Alasannya apa, Mas? Itu kan ada yang kayak jual tahu itu kan bahan dasarnya sama. Terus nanti kan bisa dibuat kayak Tempe, kecil, Pak. bakwan gitu ya, Mas ya? Kan ada yang susur. Iya. Iya. Oke, nah ini dia. Dah terjawab. Bahan dasar. Mantap, Mas. Produknya beda. Bagus, Mas Andika. Sip. Jadi, biaya bersama atau produk bersama, saya contohkan penjual gorengan, kalau saya masih menganggap bahwa penjual gorengan itu kategori produk bersama. Tadi dijawab oleh Mas Ferry karena produk yang dijualnya bermacam-macam. Menurut saya alasannya masih kurang tepat. Memang produknya macam-macam. Di situ ada tahu isi, ada tempe goreng, ada gembus goreng, ada pisang goreng, dan lain sebagainya. Tapi yang kita lihat adalah kalau kita membedakan antara, kalau kita perhatikan, walaupun penjualnya satu, tapi kita logikanya saja begini, saudara. Pada saat mereka mau jualan, mereka menyiapkan bahan bakunya, betul nggak, saudara? Bahan baku dasarnya pasti selalu dia siapkan. Apa, saudara? Adonan tepung. Tadi sudah dijawab oleh Mas Andika. Bagus, Mas. Itu dia jawabannya. Tepung itu disiapkan, misalkan satu karung dituang ke dalam ember besar. Ya, 10 kilo misalkan. Dia campur dengan air, dia campur dengan gula dan garam untuk ada supaya ada rasa gurih dari gorengan tersebut. Dulu nggak, saudara? Kan begitu yang enak, saudara. Ya, kalau istri saya kalau bikin gorengan itu selalu dicampur dengan apa, saudara? Mentega. Karena dikasih tahu sama ibu saya supaya apa? Rasa kremes dan kriuknya itu awet. Gorengan itu kalau sudah di luar lama itu nanti dia akan kempes, ya nggak, saudara? Tapi kalau dicampur dengan mentega itu relatif akan lebih awet dan tetap kriuk kremesnya itu akan lebih terasa. Itu kalau istri saya. Ya, ini rahasia, silakan bisa dicoba ya. Nah, terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Andika, itu betul. Pada saat dia menyiapkan bahan dasarnya, yaitu tepung tadi, adonan tepung, itulah yang disebut dengan, kalau misalnya kita membagi, walaupun yang bekerja adalah satu orang yang bikin, yang goreng, yang menjual itu satu orang, si penjual gorengan itu. Tapi kalau kita perhatikan, mereka melakukan beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan persiapan, bikin adonannya. Itu enggak, saudara? Tahapan kedua, tahapan menggoreng. Tahapan ketiga, apa? Menjual. Kan begitu, saudara, kalau kita perhatikan tukang gorengan itu, saudara. Nah, kembali ke dalam tadi, saya katakan, kalau masing-masing departemen ini berbeda, misalkan divisi tempe goreng, divisi tahu goreng, divisi pisang goreng, dan divisi tape goreng. Ya nggak, saudara? Ada 3 divisi, tahu, tempe, tape, tambahkan lagi lah bakwan biar lengkap. Ada 4 divisi. Bahan dasarnya apa, saudara? Tepung tadi. Nah, pada saat tepung ini jadi, akan didistribusikan untuk tempe berapa, untuk tahu berapa, untuk tape berapa, dan untuk bakwan berapa. Ini supaya Anda gampang.
mikirnya, karena Anda pasti sering makan tempe gorengan. Ya, inilah yang disebut dengan pada saat proses mendistribusikan tadi dari departemen persiapan, yaitu departemen membuat adonan tepung tadi, namanya titik split off. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami, saudara? Oke, itu yang namanya titik split off. Pada saat dia mau bikin tempe goreng, adonan yang dia dapat dari departemen persiapan tadi, dia tambahkan apa, saudara? Tempe saja kan? Dia cemplungi itu tempe, plus kalau ada yang lebih enak lagi, dirajangi dengan apa? Daun bawang. Setelah itu goreng. Penambahan tempe dan penambahan daun bawang ini berarti terjadi di divisi tempe. Ini namanya penambahan bahan baku. Yang ngerajang-rajang tempe, yang motong-motong tempe, yang ngerajang-rajang apalagi saudara? Daun bawang. Misalkan orang yang berbeda, berarti tenaga kerjanya divisi tempe. Divisi persiapan tadi nggak pakai peso. Divisi tempe pakai peso untuk motong-motong. Maka peso tadi biayanya BOP-nya divisi tempe. Nah, gitu. Cara logika yang paling gampang. Kalau misalkan Pertamina terlalu jauh, nanti Anda bingung. Karena Anda selama ini hanya user. End user, hanya pemakai saja. Ya, kalau misalkan bensin itu bisa Anda pakai untuk mandi, mungkin Anda pakai untuk mandi, kan gitu. Ini contoh. Ya, karena Anda hanya tahu dari hasil akhirnya saja. Tapi kalau saya bicara mengenai yang paling gampang yang ada di sekitar kita, itu adalah penjual gorengan itu Anda pasti gampang ngerti. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita beli, mereka kadang-kadang disambi dengan apa? Lagi ngeracik, ya nggak saudara? Nah itu kita jadi tahu. Nah ini contoh. Kemudian, kalau divisi tahu sama, tambahkan tahu, tambahkan apa lagi? Kalau tahunya ada isinya, ada isi sayurannya, maka tambahkan sayurannya. Kemudian divisi tape, tambahkan tape. Kalau dikasih coklat seperti yang ada di sini nih, ya sebelah timurnya XT Square agak ke selatan, itu ada coklatnya, ya akan ditambahkan. Semua biaya-biaya yang terjadi di departemen lebih lanjut tadi, ini nggak akan ada masalah harus dialokasikan karena itu terjadi untuk departemen itu. Ini loh ya maksud dari pernyataan ini. Biaya yang timbul setelah titik pisah tidak menimbulkan masalah alokasi karena semuanya tinggal kita tambahkan saja di divisi itu gitu atau ke produk itu saja. Tidak harus kita alokasikan untuk tempe berapa, tahu berapa, bakwan berapa, tape berapa, tidak perlu. Gitu saudara. Sampai sini bisa dipahami? Apalagi contohnya produk bersama? Apa kira-kira? Yang ada di sekitar kita deh. Apa Mbak? Mebel bisa kalau untuk perusahaan kayu, oke. Ya, misalkan menjadi kursi, meja dan lemari, misalnya tempat tidur, oke. Dari bahan ininya adalah kayu tadi, saya sudah sebutkan juga. Apalagi kira-kira? Yang sekitar kita deh yang gampang-gampang. Hah? Baju. Kalau baju itu kan relatif ininya Mas, apa? Bisa baju. Dia bahan dasarnya adalah dari kain, itu juga bisa. Tapi nanti hasilnya misalkan baju lengan panjang, baju lengan, tapi kan oke, akan mungkin penambahannya adalah penambahan dari benangnya. Oke, itu masih bisa lah. Bisa. Apalagi kira-kira? Lesehan apa dulu? Kalau lesehan jualan gorengan sudah saya jelaskan tadi gorengannya. Kita lihatnya dari proses produksinya. Jangan melihat dari nilai, dari hasil akhirnya seperti tadi Ferry menyebutkan karena produk yang dihasilkannya bermacam-macam, Pak. Itu kurang. Walaupun memang kenyataannya produk bersama pasti akan menghasilkan produk yang bermacam-macam. Tapi harus kita lihat adalah proses produksinya. Apa, saudara? Nggak tahu? Itu jangan menyebut merek, mie gacoan, karena mie, Anda menyebut mie gacoan, mie panda, ya mie panda itu hanya karena dia penambahan topping saja,
Tapi kan produk yang dihasilkannya satu. Ya kan mie kan gitu. Cuma nanti levelnya ya. Oke lah kalau Anda mau mengatakan itu sebagai produk bersama. Ya. Menjadi misalkan bahan dasarnya tepung dia olah menjadi mie. Kemudian dia distribusikan ke mie level setan, mie level malaikat gitu ya. Kalau mie level setan itu artinya kita masih kuat lah. Wah, panas gitu. Tapi kalau mie level malaikat, Anda makan nggak kuat pedesnya, dicabut nyawa Anda kan gitu, malaikat langsung yang mencabut nyawa Anda. Itu mungkin bisa seperti itu. Ya, oke. Apalagi saudara yang gampang? Anda kayaknya generasi muda tapi untuk kuliner masih kurang nih Anda. Kurang karena kurang memperhatikan. Yang paling gampang adalah kalau Anda perhatikan penjual cakwe dan bolang-baling. Ya nggak saudara? Bahan dasarnya adalah tepung, kemudian dia olah menjadi yang satu gurih, yang satu manis. Kemudian apa lagi? Penjual kue terang bulan. Kadang-kadang dia jual cookies dengan terang bulan, ya nggak saudara? Kita jangan bicara ini apa martabak telurnya, jangan, karena itu beda. Kok Bapak bicara makanan terus? Karena itu yang paling gampang. Kalau saya ceritakan Pertamina, saya ceritakan produk-produk yang perusahaan besar, nanti cara untuk melogikanya berat. Kalau yang kayak gini, karena kenapa? Karena Anda pasti akan perhatikan. Contoh kayak kalau kita beli martabak terang bulan, adonannya sama dengan yang cookies sama atau berbeda, saudara? Sama, karena dari apa? Tepung yang yang dibuat adonan. Nah, seperti itu. Itu ya. Tapi kalau paling mudah lagi adalah ya gorengan tadi. Belum lagi adalah kalau misalkan kita mau ke industri yang lebih tinggi lagi, yaitu industri UMKM, yaitu perusahaan tempe dan tahu. Produk utamanya bahan baku utamanya apa, saudara? Kedelai. Divisi tahu dan divisi tempe. Ya nggak, saudara? Divisi tahu ya dari kedelai dia rebus, ya. Kemudian setelah itu jadilah tahu. Kalau dari tempe direbus, kemudian ditambahkan ragi dan bumbu-bumbu yang lain jadilah tempe, kan begitu, saudara. Nah, itu masuk ke dalam produk, banyak sebenarnya contoh-contoh di dalam produk bersama. Kalau perusahaan lebih besar lagi, mie instan dengan merek Indomie, Supermie, Sarimi itu sebelumnya kan juga masuk ke dalam produk bersama. Ya. Walaupun yang punya satu perusahaan, merek-merek semua kan dimiliki oleh satu perusahaan, ya nggak, saudara? Ya, itu dia. Begitu ya, saudara ya. Baik. Kita akan lihat, saudara, istilah-istilah terkait dengan, jadi saya sedikit merangkum dengan apa yang tadi saya sudah jelaskan. Biaya bersama adalah kalau kita bicara mengenai produk bersama, pastinya ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk semua produk tersebut, khususnya yang terjadi di Departemen 1. Nah, biaya bersama atau joint cost adalah biaya yang timbul untuk memproduksi produk secara bersama yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP. Jadi semua biaya ini, ya biaya komponen dari biaya produksi ini, ya ini yang digunakan untuk memproduksi secara bersama produk bersama tadi. Kemudian kedua adalah titik pemisahan atau split off, tadi saya sudah sampaikan, yaitu titik atau keadaan pada saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Tadi gorengan, bahan dasarnya adonan tepung. Mau dibikin tempe goreng berarti identitasnya produknya adalah tempe goreng. Tahu goreng menjadi tahu, kan gitu, saudara. Pisang goreng menjadi pisang, kan gitu, saudara. Dan seterusnya. Ya. Jadi kita sudah memisahkan titik di mana kita memisahkan
produk-produk tersebut sesuai dengan identitasnya. Kemudian berikutnya adalah biaya gabungan, yaitu biaya yang timbul untuk memproduksi produk secara bersama-sama, tetapi tiap produk dapat diproduksi secara terpisah. Jadi digabung dulu, kemudian setelah itu diproduksinya secara terpisah. Ya. Contoh untuk produk bersama adalah pabrik penyulingan minyak. Ya, hasilnya adalah minyak nafta, gasolin, bensin, solar, minyak bakar, ya minyak tanah. Kalau kita misalnya bensin, ya seperti premium, ya. Kemudian apa lagi, saudara? Pertamax dan seterusnya, ya. Kemudian contoh produk gabungan adalah pabrik penggergajian kayu. Jadi pada saat ini papan kayu jati, papan kayu miranti, papan kayu kamper itu sudah terlihat identifikasi identitasnya sesuai dengan bahan yang digunakan. Ya. Oke, ini beberapa istilah. Jadi di dalam produk bersama pasti akan mengandung yang namanya biaya bersama. Nah, biaya bersama inilah yang akan kita alokasikan. Nah, perhatikan untuk akuntansi ya yang berhubungan dengan biaya bersama ya dan produk bersama. Seperti saya katakan tadi, saudara, atau di dalam slide sebelumnya saya sebutkan bahwa produk bersama akan mengandung biaya bersama atau di dalamnya melekat biaya bersama. Sebagai contoh, misalkan kita akan membuat gorengan tadi. Bisa dipahami sampai sini, saudara? Gampang ya, saya nggak mencontohkan penyulingan ya, saudara. Yang gampang saja gorengan. Ada divisi tempe, tahu, dan bakwan. Gampangnya begitu saja, saudara. Pada saat kita membuat adonan tepung tadi, saudara, dan setelah selesai akan dipakai untuk memproduksi tempe, tahu, dan bakwan, maka saudara, biaya yang melekat di produk tempe tadi, bakwan tadi, dan tahu, pasti ada unsur dari tepung, adonan tepung. Betul nggak, saudara? Ya kan, kalau kita ke tukang gorengan itu kan tempenya itu udah nggak kelihatan, karena udah dibungkus dengan tepung. Begitu juga dengan tahu dan bakwan, sudah tidak terlihat. Sampai sini bisa dipahami ya? Karena melekat di produk yang dijual dengan nama yang berbeda-beda tadi, tempe goreng, tempe kemul, ya, apalah istilahnya, kemudian tahu isi dan lain sebagainya, ada sebagian biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead dari hasil pembuatan adonan tadi. Jadi pahami sampai sini, saudara? Yang ini sekarang melekat ke dalam produk-produk tadi. Oleh karena itu, masalah yang akan kita selesaikan adalah bagaimana mengalokasikan biaya yang muncul dari proses menyiapkan tepung, adonan tepung tadi, yang harus kita alokasikan ke masing-masing jenis produk kita. Itu permasalahannya. Maka di sini adalah, saya ambil judulnya adalah, di slide ini adalah akuntansi untuk biaya bersama. Ada 3 metode di dalam alokasi biaya bersama, yaitu metode fisik, ya, physical output method, kemudian metode harga jual saat split off atau saat titik pisah, dan yang ketiga adalah harga jual ya saat atau setelah diproses lebih lanjut, atau disebut dengan metode harga pasar final, atau bisa juga metode nilai pasar hipotesis. Kalau bahasa Inggrisnya adalah
net realizable value method. Ya. Untuk poin 1 nggak ada masalah. Berapa unit yang akan dihasilkan oleh 3 produk tadi, yaitu tahu, tempe, bakwan. Nanti tinggal kita alokasikan saja biayanya berdasarkan jumlah unit dari masing-masing. Sedangkan di nomor 2 harus ada informasi mengenai harga pasar. Pada saat kita membuat adonan, ini bisa dijual tidak? Misalkan ada yang mau membeli, berarti adonan tepung kita ini bisa dijual di saat titik pisah. Berarti harga jualnya diketahui. Itu kalau yang disebut dengan harga pasar saat split off diketahui. Sedangkan harga pasar saat split off tidak diketahui, misalkan ini nggak diketahui ini harga pasar, kita mau menjual tapi ragu-ragu karena harga pasarnya nggak ada. Sebaiknya kita produksi lebih lanjut supaya kita akan mendapatkan harga jual final atau harga pasar final. Yang beredar di pasar itu adalah tidak ada menjual ini, saudara, tidak ada yang dijual adalah tepungnya, adonan tepung, tapi yang dijual adalah tempe gorengnya tadi, bakwan gorengnya, tahu gorengnya, itu yang ada pasarannya. Oleh karena itu yang diketahui adalah harga pasar final. Sedangkan harga di split off ini tidak diketahui ya, gitu saudara. Nah, oleh karena itu dalam menghitung harga pasar hipotesis atau harga pasar final, rumusnya adalah harga pasar final dikurangi biaya produksi tambahan setelah split off dikurangi dengan biaya penjualan dan administrasi umum jika ada. Kenapa Pak kok harus dikeluarkan? Karena harga pasar final itu pasti sudah mempertimbangkan semua biaya yang terjadi di departemen lanjutan. Bisa dipahami sampai sini, saudara? Ya, pastinya sudah dipertimbangkan. Contoh tadi, saudara, saya misalkan memproduksi tadi tahu, tempe, bakwan, maka setiap kali ada penambahan tempe, penambahan bakwan dan penambahan sayuran, kemudian penambahan tahu, ini kan pasti akan sudah membuat berubah nilai harga saya, ya kan, harga jual, karena saya akan mempertimbangkan dari biaya yang tambahkan, maka harga jualnya harus juga lebih tinggi dari seluruh biaya yang saya keluarkan, maka harus dikurangi terlebih dahulu. Termasuk misalkan ada biaya promosi masuk ke dalam penjualan atau biaya administrasi lainnya, ya. Ini jika ada. Kalau tidak ada, ya sudah, kita nggak perlu lagi, ya. Nah, mari kita lihat contohnya. Ya, nanti kita kerjakan secara keseluruhan ketiga metode tersebut kita kerjakan. Nanti kalau sudah, kita akan masuk kalau ada untuk by product atau produk sampingan. Kalau sudah kita bahas semuanya. Jadi bertahap ya. Kalau hari ini tidak selesai by product, ya nggak apa-apa. Kita bisa selesaikan di pertemuan setelah ini, yaitu minggu depan. Karena memang di RPS-nya masih ada waktu kurang lebih ya, kita 2 kali pertemuan lah. Oke, kita lihat. Diketahui oke ya. Sebentar, saya tak ingin dulu sebentar.
Oke, sudah. Di head note yang saya berikan kepada Anda, sama juga kan? Oke, mari saya tunjukkan bagaimana cara Anda untuk memahami soal ini. Tapi sebelumnya, jadi yang namanya speed off saya gambarkan, saudara. Ya, seperti ini. Oh, kok nggak muncul? Apakah saya harus menutup ini dulu? Oke, sebentar. Saya harus menutup ini dulu, saudara. Oke. Supaya di kelas terlihat. Saya akan menampilkan whiteboard. Nah, ini dia whiteboard ya. Jadi, misalkan begini, saudara. Ada departemen, saya tulis di sini, departemen 1. Ya. Oke. Kemudian berikutnya, bentar. Atau saya clear dulu. Oke, saya tulis di sini adalah ya departemen 1. Kemudian saya tulis lagi di sini, mungkin di sini saudara, ya departemen 2. Kemudian saya tulis lagi di sini, ya departemen 3. Kemudian saya tulis departemen 4. Dan satu lagi saya tulis ini adalah departemen 5. Oke, perhatikan ilustrasinya. Yang disebut dengan departemen, ya departemen 1, ini adalah departemen awal. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini departemen ini pasti akan melibatkan, ya di dalam ini ya akan terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah ini dia. Yang tadi saya ilustrasikan adalah tepung. Adonan tepung di penjual gorengan itu. Bahan bakunya apa? Pastinya tepung. Bahan penolongnya air, gula, garam, penyedap rasa, dan lain sebagainya. Bumbu-bumbu lain. Bahan baku. Tenaga kerjanya yang ngadoni, yang bikin. Paham sampai sini, saudara? Sedangkan overhead, alat-alat yang digunakan termasuk adanya ya tadi bahan penolong masuk ke dalam overhead. Seluruh biaya tadi yang terjadi di departemen 1 ini mau nggak mau harus kita alokasikan. Maka pada saat kita alokasikan ke departemen 2, ini kasih ke departemen 2. Oke, ini kasih ke departemen 3. Kemudian ini kasih ke departemen 4. Kemudian berikutnya kasih juga ke departemen 5. Sampai sini bisa paham? Yang nanti ini akan diproduksi di departemen selanjutnya. Misalkan ini departemen yang memproduksi tempe goreng atau tempe kemul gitu aja ya. Kemudian ini akan memproduksi apa kita di sini? Yaitu tahu isi. Ya, kita bahasanya, kemudian ini memproduksi apa, saudara? Bakwan. Dan ini memproduksi apa tadi, saudara? Misalkan tape goreng. Nah, ini dia.
Paham sampai sini? Biaya untuk memproduksi tempe kemul di Departemen 2 itu adalah termasuk sebagiannya adalah adonan. Ini berarti departemen ini dia memproduksi adonan. Nah ini adonan di Departemen 1 hasilnya. Ya, kalau ini saya gambarkan, ya adonannya berasal dari ini dia Departemen 1. Nah ini dia. Maka pada saat akan memproduksi tempe kemul, dia akan dapat adonan dari Departemen 1 ini, plus di Departemen 2 akan ada penambahan tempe dan bumbu-bumbu lainnya. Paham sampai sini, saudara? Nah, penambahan tempe dan biaya-biaya lainnya yang di Departemen 2 tidak akan mempengaruhi Departemen 3, 4, 5. Karena bahan bakunya beda. Tahu isi, ada tempenya nggak? Nggak ada. Tape goreng, ada tempenya nggak? Bakwan, ada tempenya nggak? Ada, Pak. Kalau makannya bakwan dan tempe ya gitu. Oke, sampai sini. Paham ya? Itu yang disebut dengan tidak menimbulkan masalah alokasi. Kemudian berikutnya, titik ini saya lingkari, saudara. Ini saya lingkari, coba saya, nah ini. Nah, saya kasih tanda apa? Lope. Ini titik di mana ada dari Departemen 1 memberikan identitas untuk ke masing-masing departemen. Titik inilah yang disebut dengan nama apa, saudara? Nah, split off itu titik atau titik pemisahan terjadi biasanya di Departemen 1 kalau dia sudah menghasilkan produk standarnya Departemen 1. Yang ini akan dia distribusikan ke Departemen 2, 3, 4, dan 5. Inilah gambar dari penjelasan saya tadi. Kita bicara mengenai produk bersama dan saya katakan lagi bahwa di dalam produk bersama melekat namanya biaya bersama. Nah, ini saudara, ini bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Kalau saya tulis adalah sebagai ini adalah kalau saya tulis disebut dengan joint cost. Nah, itu dia. Joint cost itu isinya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Bisa dipahami sampai sini. Yang di rumah bisa dimengerti? Itu dia. Nah, tugas Anda adalah mengalokasikan joint cost ini atau biaya bersama ini untuk ke masing-masing produk yang dihasilkan. Tempe kemul, tahu isi, bakwan, dan tape goreng. Bisa dimengerti? Inilah tugas Anda. Ada 3 metode yang digunakan. Apa saja metodenya? Metode fisik, metode harga jual saat split off, dan metode harga jual final. Metode harga jual split off ini nih, dari Departemen 1, sebelum didistribusikan, dia sudah ada harga jualnya, di split off. Sudah ketahuan. Oh, ada yang mau beli nih, adonan kita, 1 kilonya 5.000. Kasih 5.000. Berarti adalah tidak ketahuan. Tapi kalau sudah nggak ada yang ini, tidak diketahui harga jual saat split off, berarti pakai harga jual final. Makanya disebut dengan metode harga pasar hipotesis. Jadi dipahami? Baik.
Kalau sudah bisa dipahami, mari kita lihat untuk bagaimana cara mengerjakan di contoh atau di kasus kita tadi ini, saudara. Oke, saya akan membuka Excel, saudara ya. Saya akan buka Excel dulu, sebentar. Oke, baik saudara. Saya copy dulu untuk informasi soalnya. Ya, saya lihat. Bisakah saya copy, saudara? Saya pindahkan dulu di sini.
Oke, baik saudara. Sudah saya copy. Perhatikan saudara ini. Untuk cara pengerjaannya. Ada biaya bersama yang terjadi di Departemen 1 sebesar 164 juta. Kemudian ada informasi mengenai unit yang diproduksi, kemudian harga pasar final, harga pasar saat split off, biaya disposal, dan biaya produksi setelah split off. Perlu dipahami, saudara, biaya disposal ini adalah biaya, ya. Jadi keterangan, nih saya kasih keterangan ya, biaya disposal, biar Anda untuk latih belajar di rumah, ya. Biaya disposal adalah biaya pemasaran dan administrasi umum. Nah, ini dia. Ini saya kasih tanda bintang untuk penjelasan biaya disposal. Ini saya kasih keterangan biaya disposal. Dibaca di sini nanti ya. Biaya disposal ya, kalau mau kita dekatkan ini saya kecilkan. Nah, kemudian ini saya cetak tebal. Nah, ini dia. Kalau Anda mau baca, nanti kalau ini filenya saya kasih ke Anda. Tapi kalau ini mau saya gedekan, ya tinggal saya gedekan aja. Nah, gini kan. Nah, itu dia. Kelihatan ya, yang di sound kelihatan, fair kelihatan, fair. Oke. Hah? Apa? Iya. Nanti kan Anda ini file saya kasih ke Anda. Ini Anda untuk apa? Untuk saya supaya nggak mengganggu aja, saudara. Nah, ini kalau mau saya gunakan begini. Biaya disposal itu biaya bahan baku, biaya administrasi umum dan biaya pemasaran. Ya. Makanya di dalam kalimat saya tadi, jika ada, kadang-kadang di dalam soal ujian biaya disposal itu tidak diketahui. Maka perhatikan kembali di sini, saudara, di rumus saya, ya, di PPT ini. Perhatikan, nah ini kalau saya mundur satu, nah ini saya katakan biaya disposal, saudara. Nah ini, harga pasar final dikurangi biaya produksi dan biaya penjualan dan administrasi, itu namanya disposal. Penjualan sendiri, kemudian administrasi sendiri. Nah, kalau digabung namanya biaya disposal. Paham? Makanya saya tuliskan jika ada. Kadang-kadang di soal memang tidak ada. Maka nggak usah kita hitung. Hati-hati dalam membaca kalimat ini. Ada suatu ketika saya membuat tes. Kemudian saya kasih soal. Tidak ada biaya disposalnya. Ada salah satu mahasiswa bertanya kepada saya, Pak, ini soalnya salah. Loh, kenapa kok salah, Mbak? Saya bilang gitu. Karena tidak ada biaya administrasi umum dan biaya penjualan. Coba kemudian jawaban saya adalah, silakan Anda baca lagi rumus yang saya pernah tuliskan. Bahwa rumus harga pasar hipotesis itu seperti apa. Setelah itu dia baru paham, oh iya Pak, jika ada. Kalau nggak ada, ya nggak ada masalah. Paham ya sampai sini ya? Oke, baik. Kembali ke Excel. Ya, untuk metode fisik, ya, untuk metode fisik, cara pengerjaannya adalah alokasi biaya bersama ke produk X, Y, dan Z adalah, perhatikan, alokasinya sama seperti alokasi BOP saja. Metode langsung, yaitu X sama dengan berapa unit yang diproduksi, 280.000 dibagi total jumlah unit yang dihasilkan untuk ketiga produk bersama tadi, 820.000. Ini X. Dengan cara yang sama, Y sama dengan 340.000 dibagi dengan 820.000
Dan yang terakhir Z sama dengan 200.000 dibagi 820.000. Ini adalah proporsi pembagian atau proporsi bagi alokasi untuk masing-masing produk. Kemudian X dikali dengan biaya bersama 164 juta. Kalau ini mau saya tulis pakai titik. Oke, ini juga sama ya, dikali dengan ya 164 juta. Ya, begitu juga dengan ini dikali dengan 164 juta. Nah, ini dia. Itu caranya. Bisa dipahami? Sehingga X akan dapat berapa? Sama dengan, ya kalau ini saya buat, di sini adalah sama dengan, ya, sama dengan. Nah, ini kurang. Ya, ini saya buat adalah center. Nah, sama dengan berapa, saudara? Sama dengan kita buatkan 280 dibagi dengan 820 dikali dengan 164 juta. Ya. Ketemu 56 juta. Sama dengan, ya sama, 340 dibagi 820 tutup kurung dikali dengan total biaya bersamanya 164 juta. Ini sama, saya kali dengan, ya ini saya hapus, dikali dengan ini. Dan yang terakhir adalah sama dengan 200 dibagi 820 tutup kurung, ya, kemudian dikali dengan 164. 40 juta. Sehingga kalau ini kita jumlahkan, ya, ini kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 164 sesuai dengan sama ini. Paham? Ini namanya alokasi biaya bersama untuk produk. Sekarang kalau saya tanya lagi, berapakah biaya produksi untuk masing-masing produk yang akan dilakukan di departemen masing-masing? Maka di sini saya tuliskan biaya produksi untuk masing-masing produk, yaitu X sama dengan biaya alokasi ditambah biaya yang ditambahkan. Paham ya? Oke. Ini kalau enggak saya langsung di sini aja. Biar Anda tahu. Ini rumusnya nih. Maka X sama dengan ini X ya, dapat 56 dari alokasi, ya nggak saudara? Berarti di sini saya tulis X sama dengan, ya, atau kalau saya tuliskan di sini adalah biaya, ya, biaya produksi X sama dengan, ya, di sini saya tulis 56 juta ditambah dengan berapa saudara? Tambahan biaya produksi di departemen setelah split off 50 juta X. 106. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Kok diam semua? Bisa?
biaya produksi X sama dengan 56 juta ditambah dengan 50 juta. Ya. Nah ini. Sekarang saya tanya, biaya produksi Y berapa? 68 juta, maaf. 68 juta ditambah dengan 30 juta. Ya, sama dengan 68 tambah 30 juta. Kemudian biaya produksi Z sama dengan berapa? 40 juta ditambah dengan 35 juta. Ya. Sama dengan berapa, Saudara? 75 ya. Ini sel E17 ditambah dengan sel G7. Kalau ditanya berapakah, ya, ini kalau saya kembangkan lagi, Saudara, caranya sama, metode apapun. Jika ditanya biaya produksi per unit untuk masing-masing, jadi X, ya, ini, ya, biaya produksi per unit untuk X sama dengan total biaya produksi dibagi unit, yaitu, ya, kalau ini saya tuliskan dulu, yaitu sama dengan 106 juta dibagi dengan berapa unitkah X? 280, ya, 280, ya, unit. Sama dengan berapa, Saudara? Sama dengan 106 dibagi dengan 280, yaitu nilai unit yang diproduksi untuk X. Per unit. Dengan cara yang sama, produk Y dan Z. Paham sampai sini? Ini metode fisik. Gampang. Ya. Kalau mau saya kopikan, ya, saya tinggal ganti untuk produk. Aduh, maaf. Ya. Untuk produk Y, yaitu berapa, Saudara? 98 juta dibagi berapa? 340. Oke. Kemudian untuk produk Z, ini saya ganti. Z adalah 75 juta dibagi dengan berapa, Saudara? 200. Nah, sudah ketemu. Itulah yang disebut dengan alokasi biaya bersama menggunakan metode satuan fisik atau metode fisik atau physical output method. Sudah? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Oke. Kemudian berikutnya adalah metode harga jual saat split off. Saya ambil, saya copy semuanya. Saya copy semuanya, Saudara. Kemudian saya pindahkan di
di sheet metode harga jual split off. Informasinya sama. Biaya bersamanya 164. Ada harga jual saat split off. Maka sebelum dialokasikan, ini saya tambahkan dulu ya. Ada satu proses yang harus kita lakukan ya, yaitu menghitung harga jual keseluruhan saat split off. Caranya adalah ada produk X, produk Y, dan produk Z. Harga jual, ini saya tulis adalah harga jual saat split off. Maka produk Y ini adalah atau sama dengan unit yang diproduksi, atau ini satu aja saudara saya tulis ya. Harga jual saat split off sama atau dalam kurung ya, harga jual saat split off dikali dengan unit yang diproduksi. Nah, ini ya, ini paham ya? Dihitung dulu sebelum dialokasikan. Harga jual saat split off itu dihitung dulu. Maka produk X, ya, lihat rumusnya. Di setiap metode sudah saya tuliskan rumus-rumusnya. Jadi nanti kalau mau Anda buka ini, Anda tinggal ikuti aja. Harga jual saat split off dikali dengan unit yang diproduksi. Maka X, ya, kalau mau ditulis X sama dengan berapa, saudara? 280.000 dikali dengan berapa? 800. Y sama dengan berapa, saudara? 340.000 dikali dengan 700. Dan Z sama dengan berapa, saudara? 200.000 dikali dengan berapa? 950. Hasilnya berapa, saudara? Hasilnya kita hitung di sini aja. Sama dengan 280 dikali 800. Kemudian sama dengan 340 dikali dengan 700. Ya. Dan yang terakhir adalah sama dengan 200 dikali dengan 950. Ini saya besarkan ya ke 14. Kemudian kita kasih pemisah ribuannya. Jadi pahami? Sehingga kalau ini kita total, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, tuh. 652. Maka kalau ini sudah, langsung kita hitung alokasinya. Ini saya hapus saja karena nggak terlalu jauh. Nah, ini alokasi biaya ke produk X dan Z adalah produk X sekarang tidak unit lagi yang kita pakai, tetapi apa? 224 juta dibagi dengan 652 juta. Pakai dasarnya adalah harga jual saat split off. Paham? Kemudian berikutnya yang Y adalah 238 juta dibagi dengan 652 juta. Dan yang terakhir Z sama dengan
Z 190 juta dibagi dengan 652 juta kali dengan 164 juta. Bisa dipahami. Sehingga ya, alokasi ya, biaya adalah ya, ini ya, kita tinggal perbaiki saja Saudara. Rumusnya yaitu ya, kita pakai rumus sama dengan dalam kurung 224 dibagi 652 tutup kurung kali dengan 164. Paham? Kemudian yang kedua adalah 238 dalam kurung maaf 238 dibagi 652 tutup kurung kali dengan 164. Dan yang terakhir sama dengan ya 190 dibagi maaf betul ya 190 dibagi dengan 652 ya kali dengan apa Saudara 164. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya sama 164. Kemudian kalau ditanya lagi berapakah cost per unitnya, di sini berarti berapa Saudara? Ya. 56 343 558 ininya adalah berapa Saudara? 59 865 031. Dan yang terakhir adalah Z yaitu 47 791 411. Dijumlahkan semuanya, rumusnya sudah berubah dengan sendiri karena saya pakai datanya yang ini sama, nggak berubah. Coba perhatikan. F19 ditambah dengan G5. G5 mana G5? Kita lihat di atas, G5. Nah ini, biaya produksi setelah split off. Nah ini dia. Kalau ditanyakan lagi, tinggal Anda, di sini adalah berapa Saudara? X, berarti nilainya di sini bukan 106, tapi berapa Saudara? 106 343 558. Pembaginya sama 280. Ini berapa Saudara? 89 865 031. Dan bukan 75 juta tapi berapa Saudara? 82 791 411. Ininya sudah betul? Sudah insya Allah. E25 ini E25 dibagi dengan berapa Saudara? C5. Kita lihat C5, jumlah unit. C5. Ini dia. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Metode harga jual saat split off. Keterangannya di bawah nih. Masing-masing sheet sudah saya tuliskan namanya. Terakhir, bagaimana Pak? Ya. Untuk metode harga pasar hipotesis. Perhatikan, saya copy dari sini, Saudara. Saya copy, kemudian saya sudah. Harga jual hipotesis berbeda dengan harga jual saat split off. Di sini harga jual final. Atau kalau di rumusnya adalah harga jual atau metode harga jual hipotesis. Sama dengan harga jual akhir atau final ya
Saya dulu harga jual final, oke. Dikali dengan unit produksi, oke. Atau kalau mau kita satu-satu dulu, ya. Ini biaya disposalnya ini udah keseluruhan, oke. Kita ikuti, ya. Kemudian dikurangi dengan biaya produksi tambahan di masing-masing departemen dan dikurangi dengan biaya disposal jika ada. Caranya adalah untuk produk X 280 dikali 800 dikurangi biaya disposalnya 4 juta dikurangi tambahan biaya setelah split off adalah 50 juta. Berarti ini saya geser biar dia kelihatan. Produk Y 340 dikali, mohon maaf, ini salah. Berapa saudara? 1000. Nanti yang atas saya perbaiki. Dikurangi biaya disposalnya 1 juta. Dikurangi dengan biaya produksinya adalah 30 juta. Ini berarti bukan 800, tapi berapa saudara? 1150. Dan yang terakhir produk Z adalah bukan tetap ini ya, ini saya dalam kurung ya. Kemudian ini bukan 950 tapi berapa? 1400 ya, dikurangi dengan 5 juta. Dikurangi dengan 35 juta. Rumusnya adalah 224 hasilnya. Kalau kita berarti rumusnya sama dengan ya, cara pengerjaannya sama dengan dalam kurung 280 dikali harga pasar final tutup kurung dikurangi biaya disposal kurangi biaya produksi setelah split off ketemu 268. Dengan cara yang sama untuk EY 340 dikali 1000 tutup kurung dikurangi F6 1 juta dikurangi dengan 30 juta 309. Kemudian yang terakhir adalah sama dengan 200 kali 1400 tutup kurung kurangi 5 juta kurangi 35 juta. Sehingga kalau ini sudah otomatis ke bawahnya juga berubah. Dan nilainya kalau ditanya nilai akhirnya yang 50 juta tadinya mengurangi sekarang ditambahkan lagi untuk menghitung total biaya yang ditambahkan termasuk yang dapat dari alokasi. Tuh, ada 2 kali tahapan. Kurangi dulu 50 jutanya, sekarang tambahkan lagi 50 juta untuk menghitung total biayanya. Berarti di sini berapa, saudara? Ya, bukan 53, tapi bukan 56, tapi berapa, saudara? 53, 7, ya, 796, 818. Ini sama, bukan 59 juta, tapi berapa, saudara? 62.026.928. Kemudian ini juga sama, bukan 47, tetapi berapa, saudara? 48.176.255. Nah, ini dia. Sehingga X totalnya adalah bukan 106 lagi, tapi berapa, saudara? 103.796.818. Kemudian yang Y adalah bukan 89 lagi, tapi berapa? 92.026.928. Pembaginya sama. Kemudian ini bukan 82 juta lagi, tetapi 83.176.255. Selesai. Pertanyaannya adalah, bagaimana Pak Jurnal? Semua metode
Jurnalnya sama. Jurnalnya adalah sebagai saya tuliskan hanya di metode ini aja ya, yang gampang. Karena kita masih membahas jurnal yang dibutuhkan adalah, kenapa Mbak? Ada yang keliru saya. Kenapa? Alokasi biayanya. Oh, ininya. Ininya berarti enggak 652 tapi berapa? Oke. Tapi ininya saya udah itu Mbak, udah 817. Kita cek lagi ya nanti ya. 817, kemudian ini. Oke, makasih Mbak. Ini kita cek F12. Ini F12 dibagi F15. Sudah ya, 817 ya. Oke, kita lihat yang split off. Split off 652 sudah. Ya, oke. Sudah? Ada yang mau tanyakan? Sonia mau tanya apa? Ada salah saya? Oh, ini. Oke. Ini juga copy paste, Mbak. Nah. 309 dan berapa? 240. Oke, mana lagi yang harus dikoreksi? Sudah, nggak ada ya? Baik. Metode apapun jurnalnya sama. Ya, perhatikan jurnal yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Ya. 1. Mencatat biaya yang ditambahkan di Departemen 1. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Persediaan barang dalam proses Departemen 1. Kreditnya adalah biaya persediaan bahan, kemudian utang gaji dan upah, serta BOP dibebankan. Karena kita tidak ada rinciannya, 164 juta biaya bersama itu nggak ada rinciannya, maka di sini kita tulisnya adalah ya sama dengan 164 itu di atas ya. 164. Sedangkan yang ini saudara, ini kalau misalkan ada contoh misalkan rinciannya bahan bakunya 100 juta Pak. Ya, 100 juta. Upah gaji dan upahnya adalah, utang gaji dan upahnya adalah 50 juta, Pak. Banyak. Kemudian sisanya 16 juta adalah, berapa? 14 juta. Adalah BOP dibebankan. Kalau rinci. Kalau nggak rinci bagaimana, Pak? Hapus, tetap Anda tulis ini, kemudian Anda kasih semuanya adalah sama dengan ini. Ya. Atau Anda di jurnal manual kalau Anda kerjakan kasih tanda. Nah, ya, lebih besar begini Anda tandakan begini 164. Kalau tidak dirinci di dalam soal. Seperti ini nggak ada perinciannya. Tapi kalau ada rinciannya, tulis satu persatu. Selesai. Kemudian yang kedua adalah ya, 2. Mencatat alokasi ke masing-masing
departemen. Caranya adalah, atau jurnalnya adalah debit persediaan barang dalam proses departemen 2, misalkan. Ya. Ini departemen 3 dan departemen 4. Kreditnya adalah persediaan barang dalam proses departemen 1. Berapa Pak nilainya? Sama dengan 164 yang dialokasikan. Berapa Pak dapat alokasinya? Kita ambil dari perhitungan kita. Departemen 2, dia dapat alokasi berapa? Alokasinya adalah 53. Sedangkan departemen ini ada sama. Kalau kita mau buktikan jumlahnya adalah 164, ya ini kita hapus, kita jumlahkan 164. Nah, kita geser ke sini. Nah, itu dia. Itu mencatat alokasi. Dari hasil alokasi, catat dalam jurnal. Pak, tanya Pak. Kalau misalkan ada penambahan biaya produksi di masing-masing departemen. Ya kan? 50 juta departemen 1, 30 juta departemen 2, dan 40 juta oleh departemen 3 kalau nggak salah. Maka bagaimana Pak jurnalnya? Jurnal berikutnya adalah yang ketiga. Ketiga adalah mencatat ya tambahan biaya produksi masing-masing departemen. Jadi terpahami? Ya. Yaitu kalau Anda mau rinci masing-masing departemen bikin jurnalnya. Yaitu apa Saudara? Sama dengan PBDP Departemen 2, PBDP Departemen 3, ya. Dan ini apa nih? Belum ada ya? Departemen 4 untuk produk Z sama dengan PBDP Departemen 4. Berapa nilainya? Sama dengan ya. Sama dengan berapa Saudara? 50. Ya. Kemudian kita tarik aja karena biasanya sama. Nah, kemudian 30 dan 35. Kreditnya apa Pak? Kreditnya apa? Kreditnya adalah sama dengan persediaan bahan, utang gaji dan upah, serta BOP dibebankan. Hasilnya berapa Pak? Karena nggak dirinci, ya sama seperti tadi. Ini saya split saja, ya di tengah. Ini sama dengan penjumlahan dari 50 juta tambah 30 juta tambah ya. Itu dia jurnalnya. Begitu ya. Sedikit tapi banyak ternyata. Kelihatannya sedikit Pak materinya, cuma Bapak jelaskan tadi sedikit itu Pak. Cuma BOP biaya bersama, tapi ternyata pada saat mengerjakan banyak betul. Ya beginilah Saudara. Bisa dipahami? Oke. Saya simpan. Ya, saya simpan pekerjaan ini ya di folder saya, yaitu di bahan kuliah akuntansi biaya, kemudian materi PPT aja. Kemudian saya jelaskan di sini adalah join.
product. Dan, oke, jadi produk aja. Nggak apa-apa. Dan by product. Selesai. Nanti saya berikan kepada Anda kalau sudah selesai sampai dengan apa? By product. Untuk belajar. Nanti di YouTube insya Allah saya share 2, yaitu proses yang kemarin metode Vivo dan ini. Demikian saudara, materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti sedikit pembahasannya, tapi ternyata proses pengerjaannya cukup panjang. Hati-hati, di dalam ujian seringkali alokasi biaya bersama yang keluar adalah metode harga jual setelah split off, atau harga jual final, atau harga jual hipotesis. Itu yang sering keluar. Kalau tidak itu, apa Pak yang keluar? Yang lebih di bawahnya tingkat kesulitannya, yaitu harga jual saat split off. Kalau alokasi metode fisik, itu jarang dikeluarkan di dalam ujian. Biasanya untuk latihan aja. Demikian saudara. Yang di rumah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah kita hari ini. Masih ada satu pembahasan di chapter ini, yaitu by product. Ya, baik. Demikian saudara. Kelihatan betul yang di kelas ini, apa karena cuacanya juga kurang mendukung, bikin ngantuk atau bikin lemes, ya. Tetapi dengan melihat tadi ekspresinya, loh, ternyata banyak kan gitu mungkin. Dalam hati Anda mungkin berpikir begitu, loh, kok banyak ya ternyata. Baik saudara. Kita akhiri kuliah kita hari ini. Sampai jumpa insya Allah pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mbak.